terbaru ini bocor datanya. Kalau kita menarik ke belakang ada sejumlah kasus serupa dari mulai Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Bali telah berhasil menangkap banyak orang warga negara asing dari dua lokasi yang berbeda. Ditangkap juga terlibat hasil pemeriksaan 103 WNA. Jadi sebenarnya data itu kan sangat terkait erat dengan seseorang. Itu kenapa kemudian konsep perlindungan data hari ini adalah sejauh mana subjek data, si pemilik data ini bisa mengontrol data pribadinya. Karena data pribadi itu akan menentukan hidup orang itu ke depannya. Ketika terjadi kebocoran data pribadi, yang paling sering kita dengar kerugian yang langsung dialami itu kan terkait erat dengan ekonomi ya. Karena seringkali penyalahgunaan itu kan motifnya ekonomi, penipuan dan seterusnya, pengurasan rekening dan sebagainya. Di era teknologi yang berkembang saat ini, begitu banyak penipuan online yang terjadi dan menyebabkan kebocoran data pribadi. Seperti yang kita ketahui, data pribadi adalah data yang dapat menentukan masa depan kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai isu literasi digital yang menjadi perhatian di zaman digital saat ini. Seperti yang kita tahu, teknologi mulai mempengaruhi hampir seluruh aspek di kehidupan kita, mulai dari komunikasi, hiburan, pendidikan, bahkan hingga pada pekerjaan dan layanan publik yang terkandung pada teknologi digital. Di balik kemudahan ini, banyak resiko yang harus kita sadari dan kelola dengan baik, sehingga tidak merugikan diri kita sendiri. Salah satu isu utama mengenai literasi digital yaitu privasi dan keamanan data diri kita. Seperti cuplikan di sebelumnya, kita pasti sudah tidak asing dong dengan berbagai berita mengenai kebocoran data pribadi dan penipuan digital. Melalui hal ini, kita sebagai pengguna teknologi digital harus memahami betapa pentingnya pengetahuan mengenai literasi digital. Jadi, kita mulai dari apa sih literasi digital itu? Literasi digital merupakan kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh individu untuk melibatkan teknologi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Literasi ini telah menjadi salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu pada era digital saat ini. Karena literasi digital ini memiliki banyak sekali manfaat yang memungkinkan individu untuk yang pertama, memanfaatkan teknologi secara efisien. Yang kedua, memiliki wawasan mengenai pentingnya perlindungan privasi dan keamanan digital, sehingga kita bisa lebih waspada terhadap keamanan dan privasi data diri kita sendiri. Dan yang terakhir, menjadi masyarakat yang cerdas dalam membagikan konten sehingga tidak menyinggung ataupun merendahkan orang lain. Adapun 4 pilar di dalam literasi digital yang terdiri dari keahlian digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Yang pertama kita akan membahas mengenai keahlian digital. Keahlian digital ini merupakan pilar yang berfokus pada pengetahuan individu mengenai dunia digital, serta kemampuan individu dalam mengoperasikan perangkat di dalam menelusuri dunia digital. Adapun beberapa keahlian digital yang harus kita kuasai sebagai individu yang cerdas di dunia teknologi saat ini. Yang pertama yaitu literasi teknologi. Literasi teknologi merupakan kemampuan kita sebagai seorang individu untuk menggunakan perangkat dan beradaptasi di dalam dunia digital. Yang kedua, literasi informasi. Literasi informasi merupakan kemampuan kita sebagai seorang individu untuk memilah kembali sumber informasi yang akan kita bagikan ataupun informasi yang kita dapatkan. Dan yang ketiga, literasi komunikasi digital. Literasi komunikasi digital ini merupakan kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif dalam menerima ataupun menyatakan pendapat kita di dalam dunia digital. Yang keempat, literasi media, yaitu literasi ini merupakan kemampuan kita sebagai individu untuk menilai dan mengevaluasi kembali konten media yang akan kita bagikan kepada khalayak ramai. Dan yang terakhir yaitu berpikir komputasional, yaitu kemampuan kita sebagai individu untuk memahami perkembangan dunia digital melalui algoritma dan pemrograman. Yang kedua, budaya digital. Di budaya digital ini, kita berfokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan untuk berinteraksi di dalam dunia digital. Yang ketiga, etika digital. Etika digital merupakan pilar yang berfokus pada pedoman moral yang mengatur masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan etika yang ada. Adapun beberapa hal penting yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, privasi. Dalam hal ini, kita sebagai individu harus waspada terhadap adanya penyalahgunaan data diri yang bisa merugikan diri kita, sehingga kita harus meningkatkan keamanan mengenai data privasi kita. Yang kedua, hak kekayaan intelektual,
kita sebagai individu harus menghormati dan menghargai setiap karya yang ada di dunia digital dengan menghindari plagiarisme dan pembajakan digital. Dan yang ketiga dan terakhir, yaitu keadilan dan menghormati perbedaan, di mana kita sebagai individu harus menjunjung tinggi nilai keadilan dengan tidak melakukan diskriminasi dalam dunia digital. Dan yang terakhir adalah keamanan digital. Di keamanan digital ini, kita berfokus pada wawasan dan pemahaman individu dalam menjaga keamanan data diri sehingga terhindar dari penipuan ataupun penyebaran data diri yang dapat merugikan diri kita sendiri. Beberapa hal yang harus kita perhatikan yaitu: yang pertama, waspada terhadap ancaman cyber. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data diri dan informasi sensitif. Dan yang ketiga, memperhatikan keamanan perangkat dengan memperbarui sistem informasi. Dan yang keempat, selalu melakukan backup dan pemulihan data secara rutin. Nah, setelah mengetahui tentang literasi digital, kita akan masuk ke permasalahan utama kita, yaitu kebocoran privasi dan penipuan. Apa itu privasi? Privasi adalah hak asasi manusia yang mendasari kebebasan berserikat, berpikir, berekspresi, serta kebebasan dari diskriminasi. Lalu jenis dari privasi terbagi atas 7. Yang pertama, privasi komunikasi. Ini merupakan perlindungan bagi setiap orang dari cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain, entah menggunakan internet secara online, surat pos, ataupun bertemu secara langsung. Privasi ini menunjukkan mau tidaknya seseorang untuk berkomunikasi dengan siapapun itu. Yang kedua adalah privasi identitas. Ini merupakan hak untuk seseorang melakukan aktivitasnya baik secara terbuka ataupun tersembunyi. Ini merupakan salah satu contoh privasi yang sering sekali disalahgunakan. Contohnya adalah privasi identitas yang dilanggar ketika data pribadi dicari atau disalahgunakan, memaksa seseorang untuk menyerahkan KTP-nya tanpa adanya surat terkait, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada privasi data dan gambar. Ini mencakup perlindungan informasi pribadi dalam bentuk data ataupun gambar. Jenis kategori ini seringkali digunakan oleh perusahaan untuk melindungi informasi khusus atau rahasia milik perusahaan. Sedangkan contoh untuk privasi gambar adalah foto dan video yang diambil lalu dibagikan tanpa persetujuan seseorang. Yang keempat adalah privasi asosiasi. Ini memberikan hak asasi manusia untuk bebas berkomunikasi ataupun bersosial dengan siapapun itu tanpa perlu dipantau ataupun dikategorikan. Jenis privasi ini menegaskan tidak ada pengelompokan dari orang-orang yang memiliki perbedaan ras ataupun etnis. Yang kelima adalah privasi perilaku dan tindakan. Ini merupakan hak pribadi untuk menjaga kerahasiaan dirinya dengan hanya memberikan informasi tertentu saja yang dianggap perlu. Contohnya seperti merahasiakan preferensi seksual, pandangan politik, keyakinan agama, dan sebagainya. Yang keenam adalah privasi wilayah. Ini mendasar pada status teritori ataupun kekuasaan. Contohnya tempat tinggal ataupun memasuki wilayah orang lain dan hal-hal lain yang bersifat wilayah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah privasi atas tubuh. Ini merupakan hak pribadi yang menegaskan bahwa tubuh individu adalah milik seseorang individu tersebut, bukan orang lain. Jadi tidak ada yang memperbolehkan siapapun itu untuk menyentuh ataupun memeriksa tubuh tanpa persetujuan dari individu tersebut. Menjaga privasi bertujuan untuk memastikan keamanan sekalipun martabat kita sendiri. Dengan menjaga privasi, kita dapat secara bebas mengembangkan kepribadian diri sendiri tanpa adanya diskriminasi dari orang lain. Menjaga privasi juga dapat mencegah adanya penyalahgunaan data, pemalsuan data, ataupun kebocoran data pribadi yang bersifat privasi. Lalu apa itu kebocoran data? Kebocoran data adalah kondisi di mana data yang bersifat rahasia secara tidak sengaja terungkap ataupun diakses oleh pihak lain yang tidak memiliki izin. Ancaman ini dapat timbul melalui berbagai jalur seperti situs, surel, hard drive, ataupun komputer pribadi. Setelah mengetahui jenis-jenis privasi, kita juga harus mengetahui bagaimana cara-cara untuk mencegah kebocoran privasi ini. Karena yang seperti kita ketahui bahwa privasi adalah hal yang bersifat pribadi dan harus dirahasiakan. Cara yang pertama adalah gunakan kata sandi yang tidak mudah ditebak. Contohnya pada aplikasi ataupun pada handphone ataupun perangkat lainnya, kita bisa menggunakan kata sandi yang tidak bisa ditebak dengan menggunakan angka ataupun huruf kapital ataupun menggunakan simbol. Lalu yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Aktifkan two-step verification ataupun verifikasi 2 langkah di akun-akun online kamu untuk keamanan yang ekstra. Setelah mengaktifkan verifikasi 2 langkah ini, kita harus menyelesaikan langkah kedua untuk memverifikasi bahwa yang login memang kamu. Yang ketiga, gunakan koneksi internet bersama yang aman. Jangan coba-coba menggunakan wifi publik karena kebanyakan wifi publik bersifat tidak aman dan itu dapat dengan mudah meretas data-data pribadi yang ada di perangkat kamu. Lalu yang keempat, perbaharui keamanan akun. Saat data terlanjur bocor,
langsung ganti kata sandi ataupun password untuk akun kamu ataupun perangkat kamu yang kemungkinan terkena dampak kebocoran data. Lalu aktifkan two-step verification untuk menambah keamanan akun. Yang keempat adalah perbaharui keamanan akun. Saat data terlanjur bocor, langsung ganti kata sandi atau password dari akunmu ataupun dari perangkatmu yang kemungkinan terkena dampak kebocoran data. Lalu aktifkan two-step verification untuk menambah keamanan data. Yang kelima adalah waspada pada modus phishing. Phishing ini merupakan salah satu contoh penipuan, yaitu dengan menggunakan tautan mencurigakan yang bisa kamu terima lewat email, WhatsApp, ataupun akun-akun media sosial lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarang mengklik tautan yang mencurigakan, karena itu dapat meretas data pribadi kita yang terdapat di perangkat kita. Penipuan digital adalah tindakan kriminal yang dilakukan secara digital dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari korban. Jenis penipuan digital. Yang pertama, scam. Scam adalah bentuk tindakan yang terencana yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara memberikan informasi palsu atau membohongi orang lain. Yang kedua, phishing. Phishing adalah bentuk tindakan penipuan yang mencuri informasi penting. Kemudian korban akan diarahkan untuk masuk ke sebuah situs atau halaman palsu agar dapat menjebak korban. Yang ketiga ada account takeover. Account takeover adalah bentuk kejahatan penipuan yang mengambil alih akun tanpa adanya komunikasi antara korban dan pelaku. Namun, korban dapat langsung merasakan dampak dari pencurian akun tersebut. Yang keempat ada share login info. Share login info adalah suatu bentuk kejahatan yang mencuri informasi yang sangat rahasia dan sensitif seperti PIN, password, ataupun OTP. Biasanya diawali dengan memberikan informasi palsu kepada korban, sehingga korban tanpa sadar akan memberikan informasi sensitif dan rahasia kepada pelaku. Yang kelima ada share card info. Share card info adalah modus penipuan yang hampir serupa dengan modus penipuan share login info, di mana para pelaku mencuri informasi penting dari kartu, seperti nomor kartu hingga kode OTP yang biasanya diberikan oleh bank penerbit. Yang keenam itu ada ID theft. ID theft adalah tindakan kejahatan di mana pelaku mencuri data atau informasi personal kartu korban yang akan digunakan untuk pendaftaran akun oleh pelaku. Yang ketujuh ada card stolen. Card stolen adalah suatu bentuk penipuan internet yang mengambil alih kartu kredit atau kartu debit korban tanpa adanya komunikasi apapun. Yang terakhir adalah social engineering, adalah sebuah istilah yang digunakan dalam tindakan kejahatan yang memanfaatkan bentuk interaksi dengan manusia. Cara menghindari penipuan digital. Yang pertama adalah selalu memeriksa panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Selalu memeriksa terlebih dahulu apakah nomor tersebut benar dari pihak resmi atau tidak, dengan cara mengeceknya melalui aplikasi pemeriksa nomor telepon. Di aplikasi tersebut, kita dapat mengetahui informasi seputar nomor telepon tersebut. Yang kedua adalah jangan berikan kode OTP sembarangan. Jangan pernah memberikan kode OTP ke sembarangan pihak, termasuk keluarga ataupun rekan terdekat Anda. Itulah mengapa kode yang dikirimkan ke nomor telepon atau email selalu diiringi dengan peringatan untuk tidak dibagikan kepada siapapun. Yang ketiga, gunakan keamanan dua lapis atau biasanya kita kenal dengan istilah two-factor authentication. Medsos atau aplikasi sekarang ini umumnya sudah dilapisi dengan two-factor authentication. Biasanya kita diharuskan mengaksesnya menggunakan sidik jari ataupun pemindah wajah. Pemilik akun harus memasukkan password yang sudah terdaftar yang bertujuan untuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk masuk ke dalam akun pribadi kita. Yang keempat itu adalah unduh aplikasi resmi. Selalu mengunduh aplikasi resmi dari Google Play Store ataupun App Store guna untuk menghindari penipuan online. Sekarang ini sedang terjadi marak bertebaran modus penipuan yang mengarahkan targetnya itu untuk mengunduh aplikasi yang tidak resmi. Beberapa modus yang sering kita kenal adalah penipuan file APK, di mana biasanya itu berbentuk surat undangan. Yang terakhir, yang kelima adalah
jangan mengklik link secara sembarangan. Modus penipuan online seperti phishing sudah sering terjadi. Modus penipuan ini mengarahkan targetnya untuk mengklik link atau tautan yang dikirim yang dibuat seolah-olah berasal dari website resmi, di mana ketika kita mengklik link atau website tersebut, data pribadi kita akan langsung ditransfer ke sistem penipu yang akan digunakan untuk mengakses berbagai hal. Jadi jangan pernah mengklik link atau tautan yang dikirim oleh orang yang tidak kita kenal ya.